Masalah bisa datang dari mana saja, bahkan dari sepasang suami istri yang dulunya berbagi cinta kini justru bersengketa. Inilah yang terlihat pada sidang perceraian Ivan Fadila dengan Vena Melinda. Tapi entah mengapa, proses perceraian pasangan ini justru terkesan berlarut-larut dan berbelit-belit. Mas Ivan tetap dengan kesimpulan dan decisionnya dia bahwa dia ingin mengakhiri, ya saya hanya mengamini saja. Ketika orang tua dilanda prahara, maka anak-anaklah yang paling terguncang jiwanya. Proses lamarannya menurut dari keluarga Wenda itu, adalah makan-makan. Jadi kita berbagi, kebahagiaan, berbagi keceriaan, yaitu di saat lagi lamaran. Jadi makanya saya dan Wenda, simpel banget ini mah, mendadak. Jadi karena makan nggak ada ritual-ritual khusus sih. Jadi memang saya nanti keluarga saya datang ke keluarganya Wenda, kenalan dari saudara-saudaranya Wenda sama saudara-saudaranya saya, gitu aja sih. Kalau ngelihat segala persiapan untuk, lamaran ya memang ini semua mendadak ya karena memang, kemarin kita sempat terlewatkan, lamaran, proses lamaran. Kita juga nggak tahu kalau proses lamaran itu ternyata tradisi itu kan masih ada, gitu. Jadi nggak tahu deh kalau Gading Gisel setahu gue sih nggak pakai sistem lamaran, tapi kemarin Wisnu Shiren juga pakai lamaran gitu. Jadi masih ada yang pakai, ada yang enggak, masih ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kita nggak kepikiran ke sana karena masing-masing saya sama Wenda udah lebih fokus ke, resepsi gitu. Di tempat yang cukup luas itu nantinya akan diisi lebih dari 100 undangan yang merupakan keluarga besar dari Ruben dan Wenda. Tak ingin terlihat asal-asalan, duo sejoli ini pun coba untuk memaksimalkan semuanya. Maka jadilah sebuah konsep bernuansa merah dan gold yang akan mewarnai prosesi lamaran mereka pada hari Jumat mendatang. Lalu, adakah makna tersendiri dari pemilihan dua warna tersebut? Pokoknya ada tanggal spesial, jadi kebetulan aku sukanya warna merah dan mami aku juga sukanya warna merah. Jadi bunganya itu merah. Kebanyakan dekornya merah sama gold. Kalau misalnya bajunya juga kayak gitu deh kayaknya. Bajunya juga karena emang kita keturunan Chinese, kalau katanya warna merah itu hoki, warna gold juga. Jadi aku mix dua-duanya, merah dan gold. Ini nanti, pokoknya nanti kita rubah semua, ini nggak ada, pokoknya nanti akan lebih luas lagi, Lebih luas lagi. lebih banyak lagi. Kan karena kalau ya ada 100 lebih lah ya. Kisah cinta Ruben dan Wenda memang penuh kejutan tak terduga. Seperti yang diketahui sebelumnya, pasangan ini sempat menampik bahwa mereka merajut hubungan kekasih sebelum tertangkap kamera di sebuah acara pada bulan Juli tahun 2012 lalu. Dan sejak itu pula, Ruben dan Wenda baru mau bertukar cerita perihal kisah cinta mereka. Kejutan-kejutan yang menjadi catatan penting dalam perjalanan cinta keduanya juga terlihat saat mereka merayakan ulang tahun satu sama lainnya. Dan hingga kini, Ruben dan Wenda ternyata masih menyukai yang namanya rahasia. Inilah yang terjadi ketika ia ditanya tentang kapan pastinya mereka akan mengucap janji sehidup semati. Karena, memang tanggal itu adalah tanggal, bersejarah buat, saya khususnya dan memang tanggal 20 kenapa saya tunangan di tanggal lamaran di tanggal 20 itu karena bersejarah juga untuk Wenda khususnya gitu. Jadi, masing-masing tanggal itu sudah kita bagi. Kita cuma selalu minta doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar karena, saya juga bilang, "Wah bulan depan kamu udah jadi istri aku," gitu. Lalu kapan kiranya tanggal spesial yang akan dijadikan sebagai hari bersejarah dalam hidup mereka? Ruben dan Wenda tampaknya telah seia sekata untuk merahasiakan momen istimewa tersebut. Yang jelas, pasangan ini telah memantapkan white party sebagai konsep pernikahan mereka. Dan Pulau Dewata Bali akan dijadikan sebagai tempat pemberkatan sekaligus resepsi pernikahan mereka. White party. Party. Memang kita nggak bikin 2 kali lah, kita bikin cuman di Bali aja. Udah capek berantem ya. Jadi Udah, ya udah, lu maunya itu, ya udah, gue maunya ini, ya udah gitu. sama-sama lah, terkadang saya juga nggak mau ngalah, kadang Wenda juga nggak mau ngalah. Tapi, kalau saya bilang ya di situ, itu seninya orang lagi mau menikah. Masalah bisa datang dari mana saja, bahkan dari sepasang suami istri yang dulunya berbagi cinta kini justru bersengketa.
Inilah yang terlihat pada sidang perceraian Ivan Fadila dengan Vena Melinda. Tapi entah mengapa, proses perceraian pasangan ini justru terkesan berlarut-larut dan berbelit-belit. Sejak digelarnya sidang perdana perceraian pasangan ini pada tanggal 18 Maret lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, toh hingga Selasa kemarin, sepasang suami istri ini masih terlibat silang pendapat. Adalah surat perjanjian pranikah yang kini diperdebatkan. Pada awalnya, pihak Ivan akan mengajukan saksi ahli untuk menguji keabsahan surat tersebut. Namun saksi ahli tersebut urung hadir di persidangan. Perjanjian pranikah gitu. Tapi cukup karena ketentuan dalam kompilasi hukum Islam sudah tegas bahwa kalau itu tidak dicatat maka dengan sendirinya batal demi hukum. Itu pun dari keterangan ahli yang mereka ajukan itu sudah cukup tegas menguntungkan kami sebenarnya. Jadi itu hanya tambahan yang sebenarnya menjadi lebih enak, variasi aja dalam sidang ini. Dan itu kita sudah sampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung di perkara yang lain ya kan ada jurisprudensinya itu walaupun tidak didaftarkan asas fakta asas sepandanya mengikat kedua belah pihaknya itu tetap berlaku. Jadi kalau dibilang awal dibilang nggak tahu, habis itu dibilang nggak pernah, katanya nggak pernah tanda tangan ya, habis itu dibilang nggak tahu isinya, habis itu dibilang lagi nggak punya kopinya, habis itu dibilang sekarang nggak berlaku. Jadi apa ya, bagi saya sekarang kita berjiwa besar aja. Tidak hanya menyoal perjanjian pranikah, kini mencuat juga sejumlah nominal uang sebesar 40 juta rupiah yang disebut-sebut sebagai prasyarat agar mereka kembali rujuk. Lantas, siapa sesungguhnya yang mengajukan nominal rupiah itu? Dan seperti apa pula kelanjutannya dalam persidangan? Sebenarnya ini membantah omongan Mas Ivan sendiri ya, yang katanya ada masalah soal syarat rujuk 40 juta. Karena tadi Mas Ivan sendiri membuktikan bahwa nggak ada permasalahan itu sebetulnya. Dan memang nggak ada dalam persidangan bahas masalah syarat itu 40 juta syarat rujuk dari Mbak Vena itu salah besar. Tidak pernah. Mas Ivan tetap dengan kesimpulan dan decision-nya dia bahwa dia ingin mengakhiri, ya saya hanya mengamini saja. Ketika orang tua dilanda prahara, maka anak-anaklah yang paling terguncang jiwanya. Begitu pula sebaliknya, ketika sang anak terkena musibah tak terduga, maka orang tualah yang paling risau adanya. Seperti itulah kiranya yang melanda Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Sejak terjadinya kecelakaan maut di ruas tol Jagorawi pada Minggu 8 September lalu, Dhani dan Maya tidak hanya berhadapan dengan kondisi kesehatan sang anak, tapi juga pada proses hukum yang terus membayangi. Selasa kemarin, Ditlantas Polda Metro Jaya memanggil supir Aki J. Kirman sebagai saksi. Lalu apa sebenarnya alasan hingga supir Aki J. tidak mengemudikan kendaraan tersebut saat kecelakaan itu terjadi? Dia tidak mengetahui karena dia memang tidak ada aktivitas di kediaman Mbak Maya maupun di kediaman Mas Dhani. Ya, karena diliburkan oleh Dul ya, Jadi Dul itu hari Minggu pagi rencananya mau ke Bandung. Dul rencananya hari Minggu pagi mau ke Bandung, sehingga malam itu supirnya tidak diperkenankan oleh Dul untuk lembur. Karena kan kalau malam kan lembur kan pasti kan. Mungkin Dul merasa karena supaya besok pagi nggak ngantuk, supirnya akhirnya disuruh libur. Sementara proses hukum terus ditindaklanjuti oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, seperti apa pula kelanjutan dari rencana Ahmad Dhani untuk mendirikan Yayasan Aki J? Mengapa pula Ahmad Dhani justru mempertanyakan persoalan ketidakfungsian airbag mobil yang dikemudikan Aki J? Dan benarkah pula jika Ahmad Dhani menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk perawatan Aki J? Oh ya, alhamdulillah. Biaya perawatan Dul di sini itu di cover oleh asuransi. Karena yang jelas itu mobil baru gitu, harusnya airbag keluar. Patut dipertanyakan kenapa airbag itu tidak keluar, sehingga bisa membuat Dul cedera cukup parah ya. Tulang punggung kan ruas 7 8 kan remuk, ya, fracture. Terus pendarahan di paru-paru, pendarahan di perut ya. Begitupun juga kaki noval yang empat-empatnya paha bawah dan ankle dua-duanya patah. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, tapi sebaik-baiknya kesalahan adalah yang bisa dipetik hikmah untuk dijadikan pelajaran.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, dan jangan lupa saksikan terus kabar terbaru serta kisah tentang dunia selebriti negeri ini hanya di Celeb on Cam, setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di Global TV.